Kita berdua coba dong. Detikers. Nah ini nih, jadi Menteri Pendudukan dan Pembangunan Keluarga atau Mendukbangga, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN, Wihaji, ini menjelaskan tentang penerapan program gerakan orang tua asuh cegah stunting, alias Genting. Dan ini akan diluncurkan di hari ini, hari Kamis tanggal 5 Desember 2024. Jadi katanya akan ada 4 menu nih. Jadi menunya itu nutrisi dan non-nutrisi. Kemudian orang tua asuh itu bisa perorangan, bisa korporasi, bisa badan usaha milik negara. Jadi silahkan kalau mau pilih jadi orang tua asuh yang mana. Kalau kata Bapak Wihaji sendiri seperti itu pada saat ditemui di Karawang, Jawa Barat pada hari Rabu kemarin. Iya. Nah beliau juga menjelaskan orang tua asuh yang menjadi mitra pelaksana gerakan ini bisa meliputi berbagai kalangan. Mulai dari individu, perusahaan swasta, sampai dengan BUMN di mana mereka tuh menjalani kegiatan pemberian nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Nah, untuk pemberian bantuan non-nutrisi, mitra pelaksana ini bisa berkontribusi dalam beberapa kegiatan seperti perbaikan mandi cuci kaku atau MCK kita kenalnya, rumah layak huni, sampai dengan penyampaian edukasi kepada ibu hamil, remaja, maupun juga keluarga resiko stunting atau KRS. Nah, yang gini-gini nih ya, berita-berita kabar-kabar baik yang harus kita sebarluaskan juga. Mungkin di tengah sebelum-sebelumnya ada berita-berita yang menggemparkan dan kontroversi, kita seimbangkan dengan berita baik. Kita sampai udah ngirim reporter juga datang ke sana, Detikers ya, di mana hari ini sekali lagi ada launching gerakan orang tua asuh yang mencegah stunting. Dan reporter kami ini ada Mas Asri Fatan yang sepertinya sudah meluncur ke TKP, jadi langsung aja kita sapa. Selamat pagi Mas Asri. Selamat pagi, Haryo ini. Wah, seru ramai banget sekali di sana ya. Sudah selesai acaranya bahkan di sini. Oh, udah selesai bahkan acaranya. Coba kalau udah selesai kita boleh tahu dong. Iya. Apa saja yang sudah dilakukan agendanya untuk hari ini sendiri di launching gerakan orang tua asuh cegah stunting ini nih? Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Haryo bahwa saat ini saya berada di Karawang, di mana saat ini sedang berlangsung atau mungkin baru saja selesai acara launching dari Gerakan Genting yang digagas oleh Kementerian Kependudukan dan juga Pengembangan Keluarga. Yang saat ini sudah juga selesai adanya pemberian secara simbolis kepada keluarga-keluarga yang nantinya akan menerima manfaat dari program tersebut. Oke, boleh diceritain sedikit mungkin nih Mas Asri tentang penyerahan bantuan kepada warga ini dalam bentuk apa aja sih kalau boleh dijabarkan? Iya, untuk program Genting ini tadi seperti juga sudah dijelaskan bahwa bukan hanya dalam bentuk nutrisi ya, bukan hanya dalam bentuk bantuan makan setiap hari, tapi juga bisa juga dalam bentuk adanya air bersih, juga untuk edukasi. Karena ternyata dari hal stunting itu sendiri bukan hanya berdasarkan dari asupan makanan juga, tapi juga edukasi dari orang tua. Nah ini mungkin baik juga beberapa di antara kita yang masih belum tahu gitu ya, adanya genting atau gerakan stunting gitu. Orang mikirnya cuma masalah tinggi badan aja, padahal sebenarnya nggak cuma tinggi badan ya Kak Asri ya, tapi Ya, juga lebih besar daripada itu. Mungkin boleh dijelaskan sedikit apa itu genting nih Mas Asri? Iya, gerakan orang tua asuh untuk pencegahan stunting ini sendiri nantinya akan berjalan dari 1000 hari pertama, dari mulai bayi di dalam kandungan sampai dengan nanti lewat 1000 hari dia berumur. Dan nanti yang akan diberikan selain nutrisi juga adanya bantuan berupa saluran air bersih, dan juga ternyata di luar dari asupan gizi juga ada orang tua yang diberikan edukasi, karena memang dari orang tua itu sendiri walaupun sudah tersedia gizi yang ada bisa dikonsumsi, tapi juga bagaimana caranya penyampaian gizinya dan juga bagaimana pola hidup yang bisa mencegah dari stunting itu sendiri. Menarik sekali karena sebetulnya kalau dikesimpulanin gitu ya, ini overall sebetulnya meningkatkan taraf hidup yang lebih baik juga ya, nggak cuma faktor gizi tapi faktor penunjangnya aja. Dan tentunya ini juga akan membantu anak-anak didik kita begitu ya, untuk menjadi penerus bangsa yang tentunya berkualitas. Itu dia yang paling penting. Dari air bersih juga tadi ya kan, buat sehari-hari minum dan juga mungkin mandi dan lain-lainnya. Mas Asri katanya berkesempatan juga nih untuk ngobrol-ngobrol sama Pak Menteri nih. Iya, kita baru aja ngobrol langsung sama Pak Wihaji, Menteri Kependudukan dan juga Pengembangan Keluarga. Jadi dari yang kita lengkap dari Pak Wihaji itu adalah Genting itu sendiri nanti akan membantu bagaimana anak itu berkembang mencegah stunting dari 1000 hari pertama. Dan bukan hanya perorangan, juga nanti instansi yang bisa membantu juga. Dan saya baru dapat bahwa kenapa dipilih Karawang ini menjadi tempat peluncuran, karena memang ini sebagai daerah penyangga ibu kota ya.
Dan juga di sini kan banyak perusahaan-perusahaan yang berdiri dan diharapkan itu bisa menjadi salah satu sumber dari orang yang bisa menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang berisiko stunting itu sendiri. I Oke. see. Dan mungkin untuk tahu informasi lebih lanjutnya, wawancara seperti apa, kita akan sama-sama saksikan wawancara berikut ini. Silakan. Ya, selamat pagi Detiker. Saat ini saya sudah berada di Karawang dan di samping saya saat ini sudah ada Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pak Wi Haji. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Watan. Ya. Nah, saat ini saya ingin mencari tahu Pak dengan program 100 Hari Bapak yang saat ini sedang menggaungkan adanya program Genting Pak ya. Iya, benar. Program Genting gerakan orang tua asuh untuk pencegahan stunting Pak. Betul. Nah, bagi masyarakat yang belum tahu Pak, apa sih Pak program Genting itu? Kalau boleh dijelaskan Pak. Silakan. Oke. Terima kasih Mas Fatan. Pagi hari ini, hari Kamis, saya di Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, untuk launching Genting. Apa itu Genting? Gerakan orang tua asuh cegah stunting untuk 1 juta anak Indonesia. Itu singkatannya. Dan ini berawal dari isu pasca reformasi, saya kira sudah mulai banyak bahwa salah satu problem kita, bangsa kita adalah masih banyaknya prevalensi stunting yang sampai hari ini masih di angka 21,5%. Artinya setiap ada 5 balita itu 1 orang stunting. Untuk itu kementerian kita yang bergerak di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga, salah satu poin untuk pembangunan keluarga dan kependudukan adalah bagaimana memastikan masyarakat Indonesia sehat. Tapi masalahnya ternyata tadi yang saya bilang, ada 5 balita, 1-nya stunting, itu berarti potensi tidak sehat yang mengganggu masa depan Indonesia, yang barangkali salah satu yang lahir itu adalah, saya berharap suatu saat menjadi generasi masa depan. Itu masalahnya, sehingga tentu renungan itu kemudian kita diskusikan, dan saya mengambil kebijakan, ayo tidak harus negara. Negara wajib hadir, iya pasti. Kementerian kita, saya sebagai pembantu presiden, tentu negara hadir, kementerian hadir, dan tentu anggaran juga hadir. Tetapi tidak semuanya kita tergantung. Dan memang untuk negara-negara maju itu sekarang modelnya gerakan pentahelik. Artinya harus ada kerjasama, harus ada keperpihakan, dan tentu harus bersinergi. Termasuk ide kita untuk melaksanakan gerakan orang tua asuh cegah stunting. Artinya kita menyiapkan orang tua yang dalam hal ini adalah orang tua asuh yang kita siapkan untuk menjadi salah satu orang tua yang nanti ikut mencegah anak, dalam hal ini adalah KRS. Apa itu? Keluarga resiko stunting. Di Indonesia berdasarkan data dari 75 juta keluarga, masih ada 8,7 juta keluarga yang itu bagian dari KRS, keluarga resiko stunting. Mohon maaf saya ulangi, untuk itu kita sesuai dengan pesan Bapak Presiden, Pak Prabowo, udah kurangi diskusi, kurangi lokakarya, belanja masalah, sudah cukup belanja masalah. Sekarang harus action. Maka hari ini action kita langsung di lapangan. Kita pastikan bahwa ayo kita cek seberapa masalah besar yang nanti akan kita carikan solusi. Termasuk hari ini adalah bagian dari mencari jalan keluar. Bagaimana, mohon maaf, ada korporasi, ada swasta, ada BUMN, BUMD yang tentu punya rezeki yang bisa membantu anak atau dalam hal ini keluarga risiko stunting sehingga dapat mencegah potensi stunting. Termasuk di situ poin yang mau kita ambil adalah memprioritaskan 1000 hari pertama kehidupan. Karena potensi stunting ada di situ. Ketika 1000 hari pertama kehidupan itu insya Allah baik-baik saja, insya Allah ke depan akan baik-baik saja. Karena kalau sudah nanti kena stunting, berdasarkan diskusi dan riset, hanya 20% yang bisa disembuhkan. Untuk itu daripada mengobati, kita lebih baik mencegah. Dan ini menjadi kewenangan kementerian kita mencegah dan menggerakkan. Untuk itu pilihan gerakan orang tua asuh cegah stunting adalah gerakan yang kita pilih untuk melibatkan semua pihak. Jadi nama-nama KRS-nya, keluarga risiko stunting, kita siapkan. Kita punya data 8,7 juta itu by name, by address,
termasuk siapa, di mana, lokasinya di mana, sebab stuntingnya, sebab potensi stuntingnya ada. Sehingga insya Allah dengan data ini kita siapkan dan nanti orang tua asuh bisa memilih. Pak, saya membantu ini, Pak, saya membantu ini. Ada beberapa menu yang sudah kita siapkan. Itu Mas Fatan. Pak, untuk menggali lebih dalam lagi tentang program genting ini, boleh diberitahu Pak bagaimana skemanya nanti para calon orang tua asuh ini bisa memberikan langsung manfaat kepada penerimanya nanti gitu. Oke. Bagaimana? Terima kasih Mas Fatan. Fokus kita adalah outcome atau output. Artinya yang mau kita intervensi ini jelas. By name, by address. Maka untuk memastikan Pak, saya mau bantu. Bagaimana caranya? Kita siapkan 4 menu. 1, kita cari sebabnya. Sebab stunting itu kita kemudian sederhanakan. Kita siapkan menjadi 4 menu. Menu pertama nutrisi. Apa itu? Sebab stunting karena kekurangan asupan gizi. Maka untuk nutrisi adalah masyarakat bisa membantu, silahkan ini ada data orang hamil yang 1000 hari pertama kehidupannya atau sekitar 2 tahun butuh diintervensi. Apa itu? Memberikan asupan gizi yang kita ukur kira-kira per hari kita support untuk asupan gizi itu sekitar 15.000 dengan kandungan gizi tertentu berdasarkan ukuran yang sudah kita ukur kali 1000 hari kira-kira sekitar 15 juta. Yang itu bisa dibantu kelompok boleh, perorangan boleh, korporasi boleh. Sebab pertama asupan gizi. Sebab kedua salah satunya adalah kurangnya air bersih. Maka menu kedua kita siapkan ada beberapa desa di wilayah se-Indonesia yang memang di sekitarnya tidak ada air bersih. Untuk itu bagi orang tua asuh yang mau bantu air bersih silahkan. Rata-rata mungkin korporasi, perusahaan besar kan ini modalnya agak lumayan. Di Jawa, luar Jawa agak beda pembiayaannya. Baru yang nomor 3, salah satu sebabnya adalah sanitasi dan RTLH. Artinya ada beberapa rumah warga negara Indonesia ini tidak punya MCK, harus numpang. Mohon maaf ada yang di sungai. Sehingga itu salah satu sebab yang kemudian asupan yang dimakan mengandung beberapa bakteri dan lainnya yang itu salah satu sebab bisa menyebabkan stunting. Kemudian yang menu terakhir adalah edukasi. Pak, saya ini nggak punya duit, saya ini tapi punya lembaga yang mengedukasi. Oh, silahkan, Bapak bisa menjadi orang tua asuh dengan cara mengedukasi. Karena ada beberapa wilayah yang butuh edukasi. Makanannya oke, kemudian asupan gizinya oke, tapi ternyata mohon maaf ada budaya tertentu yang di situ mesti banyak didiskusikan. Yang saya beri contoh adalah beberapa warga kita yang dalam hal ini hamil tapi tetap nyirih. Saya tidak menyalahkan tentang sirihnya, tetapi kandungan yang di sirih itu ternyata ada salah satu sebab yang menyebabkan mohon maaf gangguan kehamilan. Janinnya tidak normal karena ada asupan yang diasup ketika hamil menyebabkan potensi stunting. Nah, 4 menu inilah yang nanti silahkan orang tua asuh, Pak saya mau bantu, silahkan pilih mau nutrisi atau non nutrisi. Boleh nutrisi tadi 15.000 per hari kali 1000 hari sekitar 15 juta. Kemudian air bersih, sanitasi dan edukasi. Itu terus caranya gimana Pak Wihaji? Iya. Caranya tentu mohon maaf ini tidak melewati kementerian. Kita menghindari ada konflik of interest. Jadi kita menghindari itu, maka nanti yang mengelola itu adalah TPK. Tim pendamping keluarga yang di situ nanti antara orang tua asuh dengan penerima langsung. Jadi tidak lewat manapun dan tidak boleh lewat kementerian. Semuanya langsung ke penerima. Saya hanya menyiapkan datanya. Karena kekuatan kita ini di data. Kalau data ini kita intervensi, insya Allah sedikit banyak mengurangi risiko stunting. Dan ini nanti antara orang tua asuh dan penerimaan manfaat langsung. Supaya terkontrol, kita punya 600.000 tim pendamping keluarga se-Indonesia. Itulah yang nanti akan mendampingi bagaimana caranya. Secara teknologi kita juga siapkan dashboardnya. Sehingga silahkan memilih caranya gimana. Kita juga ada call center, kita juga ada kantor untuk bertanya. Seandainya saya pengen jadi orang tua asuh, caranya seperti apa? Kira-kira gitu Mas Fatan. Oke Pak, kalau kita bicara tentang program kan masyarakat mungkin juga sudah tahu ya. Di sisi lain juga ada program yang lagi berjalan untuk makan bergizi gratis Pak.
memang apa ya Pak faktor pembeda antara yang sedang berjalan itu dan yang saat ini sedang Bapak gerakan genting ini? Oke. Perintah Pak Presiden, kita ini sama-sama di Kabinet Merah Putih itu bagaikan tim sepak bola. Saling support, saling bersinergi dan tidak boleh egosentris. Karena itu pasti kita akan kerjasama. Saya sudah ngobrol dengan Kepala Badan Gizi Nasional yang nanti tentu ini data kita Pak, ini yang kita intervensi. Kemudian beliau nanti mengintervensi, salah satunya adalah ibu hamil, yang lain adalah anak sekolah. Nah, tentu kalau yang kita sentuh bukan di anak sekolahnya, tetapi 1000 hari pertama kehidupan. Karena tugas kita mencegah. Nah, saya ulangi, tugas kita mencegah dan menggerakkan sehingga fokus kita di 1000 hari pertama kehidupan. Dan tentu dengan Badan Gizi Nasional nanti bersinergi saja. Yang penting tidak tumpang tindih. Mana yang diintervensi oleh orang tua asuh, mana yang diintervensi oleh Badan Gizi Nasional, dan nanti juga ada mana yang diintervensi kementerian terkait. Sehingga fokus, kemudian kedisiplinnya lebih didisiplinkan, dan nanti saya kira kementerian terkait, KL kita, kementerian maupun lembaga, yang support insya Allah nanti kalau kita sementara sampai hari ini kan masih melaksanakan tugas Perpres 72 tentang tim percepatan penurunan stunting, dan kebetulan kementerian kita menjadi leadernya. Nah, tentu nanti kita koordinasi dengan kementerian terkait dan kita tidak saling ego. Ini program saya ini enggak. Kita bersinergi, kita lillahi ta'ala. Maksud saya udah niatnya kita membantu negara dengan cara kita, tapi jangan sampai bertentangan dengan undang-undang. Nah, kira-kira gitu. Oke, Pak, ngomong-ngomong juga tentang tempat kita sekarang ini, kan kita sekarang berada di Karawang, Jawa Barat, Pak ya. Kenapa Bapak memilih posisi ini untuk memulai program genting itu, Pak? Iya, terima kasih Mas Fatan. Memang banyak yang bertanya itu. Satu, ini dekat ibu kota. Dua, di Karawang ini ada ratusan industri yang di situ di dalam kawasan. Tentu semua berharap sekitar kawasan dipastikan mendapat impact ketika ada industri, tentu perekonomian dan sebagainya. Cuma saya mencoba mengecek ada beberapa yang memang perlu diintervensi. Maka di sekitar kawasan itu yang paling dekat dengan ibu kota adalah Karawang, termasuk Desa Mulyasari ini. Apa banyak, Pak? Termasuk sebenarnya nggak banyak. Karena di Jawa Barat ada sekian ribu, di kecamatan ini ada sekitar 1.200 KRS, keluarga risiko stunting, dan salah satunya di Desa Mulyasari. Ini simbol saja kok, simbol bahwa kalau launching biasanya di kota, kita ke lapangan deh, kita launchingkan di desa. Kemudian akses yang paling dekat di ibu kota adalah di Jawa Barat, yang kebetulan di sini juga ada kawasan industri. Harapan kita nanti para stakeholder terkait, termasuk mohon maaf, owner-owner itu yang barangkali punya keuntungan dan sebagainya, silahkan bisa membantu. Pak, Kak, saya sudah bayar pajak Kak kepada negara, silahkan. Itu kewajiban perusahaan. Tetapi kita juga tidak menutup, artinya membuka diri, barangkali ada empati, kemudian sama-sama membantu, silahkan kita membuka ruang, termasuk mungkin di sekitar Karawang ini menjadi prioritas, misalnya nih kawasan industri. Yang lain-lain pasti nanti ada orang tua asuh yang lain. Tapi prinsipnya itu dekat ibu kota dan ini dekat kawasan industri, saya berharap ada impact. Jadi secara ekonomi punya impact dan salah satu penyebabnya potensi stunting kan itu. Dan tentu harapan kita ini menjadi pemacu saja, pematik, bahwa ini kita launchingkan di desa, kemudian menjadi inspirasi, dan hari ini bersama se-Indonesia 32 provinsi yang kita punya kantor perwakilan, jam 9 nanti kita serentak acaranya secara daring, secara luringnya di Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. Makasih Mas Fatan. Mas Fatan, di kita itu ada simbol bagian dari gerakan yang kita sebut dengan keluarga berencana, itu keren. Itu biasanya anak-anak generasi berencana. Simbolnya ini Pak Fatan. Generasi berencana itu keren. Mas Fatan. Ya, Detikers, terima kasih Pak WJ untuk waktunya. Sama-sama, terima kasih. Sehat, sukses selalu Mas Fatan. Siap. Tetap semangat.
Mantap Mas Asri Fatan, kamu masih di situ. Ternyata tadi banyak ini ya sporting player, ada ayam-ayam di sana. Tapi obrolannya intinya yang menarik sekali ini. Mudah-mudahan juga menjadi salah satu acuan buat kita juga bahwa sekarang kita semua lagi pada fokus nih untuk mencegah yang namanya stunting. Betul sekali, dan aku setuju banget ya karena semua itu dimulai dari jabang bayinya. Benar. Jadi itu adalah sebuah trik yang mutakhir. Terima kasih Mas Asri Fatan, laporannya langsung. Selamat bertugas kembali ya, semangat, bye-bye.